Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa berjumpa dengan instruktur yang luar biasa super dan teman-teman calon PP yang sangat berbahagia dan sangat saya cintai. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni terhadap sesuatu yang luar biasa hari ini saya dapatkan mengenai adanya tampilan-tampilan dan produk yang dicetuskan oleh instruktur saya tentang memerdekakan. Arti memerdekakan bagi saya itu baru ya, tetapi tidak menutup kemungkinan arti itu bisa membuat saya menjadi lebih giat lagi untuk mencari literasi tentang memerdekakan ini apa. Saya sudah melihat video yang ditayangkan. Di sini saya ingin mengambil suatu benang merah bahwa pesan yang ingin disampaikan itu adalah bahwa kita tidak mesti diperintah untuk melakukan sesuatu apapun itu bentuknya, kelihatannya seperti baik atau jelek sekalipun itu harus kita membentengi diri untuk memberikan sesuatu terhadap orang lain. Intinya semua harus kita dengan kesadaran penuh bahwa kita harus berbuat yang terbaik untuk diri kita secara pribadi dan untuk orang lain. Di sini akan kita katakan yang terbaik bagi diri kita, ya tidak menyusahkan pemikiran kita, kita mengerjakannya secara ikhlas, dan secara otomatis kita akan mendapatkan hal-hal yang positif di dalam pemikiran kita. Nah, jika untuk orang lain dan lingkungan, seyogyanya kita sebagai manusia untuk saling berinteraksi dan memberikan yang terbaik itu bisa diterima secara akal maupun secara raga pemikiran kita tadi. Jika orang lain tersebut tidak tersakiti dengan ulah kita, tidak tersakiti dengan pemikiran kita, itu bisa dikatakan bermanfaat untuk orang lain ya teman-teman. Kemudian kita akan menjadikan sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah saya pikir. Tetapi tidak semestinya kita harus mengatakan kita tidak bisa berbuat. Pasti sekecil apapun emosi yang kita tularkan, kepintaran sekecil apapun yang kita tularkan kepada orang lain, percaya suatu saat itu akan membawakan kebaikan bagi diri kita dan bagi diri orang yang ada di sekitar kita. Adanya pemahaman siswa itu harus belajar dengan sempurna itu tidak akan bisa kita lakukan, tetapi dengan keikhlasan sebagai guru yang baik, siswa siapapun maksud saya, itu adalah anak-anak hebat secara kodrati dan secara alami. Dia akan memberikan pemikiran yang positif kepada kita jika kita memegangnya dengan ikhlas, bahwa pembenaran itu hanya ada untuk anak itu tersendiri setelah kita nilai bahwa yang dia kerjakan sekecil apapun adalah maha hebat, itulah karya dia. Selama dia menjadi siswa, kita akan memberi pengaruh positif, akan memberikan ruh yang positif terhadap kinerja dia sebagai siswa kita. Kalau terjadi kesalahan, maafkan dan kita arahkan secara restitusi bahwa anak menjadi yang terbaik melalui langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Baik teman-teman, di sini sasaran kita juga bukan hanya sebagai siswa, maksud saya medianya siswa, tetapi juga guru ataupun orang tua sebagai orang dewasa yang memegang anak tersebut di institusi sekolah maupun di rumah. Ingat teman-teman, banyak hal yang dia contoh terhadap diri kita sebagai orang dewasa. Diri orang dewasa, sadar atau tidak sadar, adalah contoh yang bergerak yang akan tertanam di diri anak kita. Baik, apapun itu bentuknya, jika orang tua dan guru saling bersinergis untuk menciptakan anak-anak hebat, saya yakin dan percaya anak itu akan terbekali teman-teman. Jangan takut ya teman-teman untuk berolah yang baik-baik, dan saya berpikir inilah media kita untuk memberikan kepercayaan kepada anak kita bahwa ayo kita memberikan yang terbaik. Ayo anak kita anak hebat semua. Ayo anak kita anak pintar semua, baik secara kognitif maupun secara sikap dan keterampilannya. Baik teman-teman, sampai di sini komen ataupun pendapat saya tentang pemahaman video yang saya kerjakan. Terima kasih teman-teman. Apapun yang kita kerjakan hari ini, semoga bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran orang tua melakukan kolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan potensi anak diberikan peluang besar melalui kurikulum Merdeka. Sebagian orang tua semakin menyadari bahwa proses pembelajaran anak tidak semata-mata harus bertumpu di sekolah, melainkan orang tua harus ikut berperan. Proyek penguatan program Pancasila atau P5 yang dikembangkan melalui kurikulum Merdeka turut mendorong kolaborasi dan gotong royong antara sekolah dan orang tua. Dalam artian bahwa gotong royong akan turut menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak. Kami selaku orang tua menyadari bahwa banyak terjadi kemajuan selama ini melalui pemberlakuan kurikulum Merdeka. Siswa mampu berkolaborasi, kemudian mampu mendapatkan pembelajaran berupa digital dan yang lainnya. Artinya bahwa kami sangat setuju pemberlakuan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Demikian testimoni ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.